sahabat UT Kupang, jumpa lagi dalam podcast UT Kupang Mari Ba Omong. Dalam kesempatan ini, Indi sudah bersama dengan tamu spesial kita yang biasanya nih dia sibuk ngurusin kasus mahasiswa UT se-Indonesia ya. Dan hari ini hadir di podcast UT Kupang, kita bakal obrolin tentang proses pendaftaran di Universitas Terbuka. Semua bisa kuliah di kampus negeri, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya, murah biayanya, tanpa uang gedung, tanpa tes masuk, tanpa skripsi, dan tanpa DO. Wujudkan mimpimu bersama UT Kupang. Sekalian promo ya Mas ya. Siap, Mbak Halo, Indis. Selamat pagi Mas Cahya. Pagi Mbak Indis, apa kabar nih? Kabarnya harusnya host yang nanya ya. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik, puji Tuhan. Baik, iya. Nah, yuk kita kenalan dulu kali ya sama Mas Cahya Trinugraha. Biasa kita panggil dengan Mas Cahya. Ya. Adalah staf Universitas Terbuka di Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan atau DAAK. Pertama-tama nih Mas, Siap. ini kunjungan keberapa sih ke Kupang? Kalau kunjungan saya sering sekali ya Mbak Sering. ke Kupang ya. Sangat sering ya. NTT ini Nusa Tenggara Timur. Pertama dalam kunjungan di masa-masa registrasi ataupun diperbantukan ke petugas penanggung jawab lokasi ujian seperti ujian. itu. Jadi PJTU. Nah, kebetulan nih hari ini bertepatan kemarin habis kita Dari di PJTU di Kabupaten Lembata. Betul. Seperti itu Mbak Indi. Nah itu gimana pengalamannya ini sedikit ya sebelum kita masuk dalam obrolan sharing kita hari ini. Gimana pengalamannya ke Lembata itu pertama kali ya? Mas? Pertama kali ke Lembata. Ke Kabupaten betul. Lembata itu gimana? Pertama pesawatnya jarang ya. Pertama itu kesan-kesannya terus agak lumayan panas, tapi enaknya di sana sekolahnya itu welcome sama UT Universitas Terbuka, jadi kita dibantu banget di sana. Terus juga mahasiswa Lembata juga sangat sportif, terus mereka juga sangat sopan, sangat ramah. Jadi enak lah kita jaga di sana Mbak, seperti itu Mbak Indi. Ya, impressionnya bagus sekali nih ya. Sangat untuk bagus untuk mahasiswa Kupang. Oke deh Mas, boleh cerita dulu nih Mas untuk kesibukannya sekarang nih apa aja sih yang lagi dikerjain? Baik, kalau kesibukan di unit DAK itu saat ini kita sedang pembukaan mahasiswa baru ya Mbak Indi ya. Jadi untuk proses verval kita sebutnya atau validasi itu ada di kami di tahap satunya itu ada di bagian kami. Nah itu kita sedang proses Mbak seperti itu. Jadi ada berapa ribu per hari itu ada hampir kurang lebih 1.000 calon mahasiswa kita validasi di targetnya ya, dan memang realisasinya 1.000 ya? Ya per hari itu khususnya sudah masuk 1.000. Tapi kalau targetnya kan bisa sampai 700 sampai 850.000 semester ini. Semester ini ya. Seperti itu. Wow. Jadi dalam proses pendaftaran itu nanti verbalnya semua pemberkasan yang diupload oleh semua cama itu masuk ke DAK ya. DAK tahap 1 ya Mas ya. Tahap 1-nya, lalu tahap 2-nya di bagian kelulusan untuk proses RPL ya seperti itu. Dan tahap 3-nya itu nanti di proses asesmen atau di asesor itu ada di fakultas seperti itu. Jadi ada 3 tahap. Setelah tahap 3 baru ada namanya proses asesor itu dari tim asesor asesmen seperti itu. Baru bisa ketahuan tuh pembebasannya ada berapa seperti itu untuk proses RPL. Iya. Nah, Mas Cahya sekarang ini kan lagi musim ujian akhir semester nih Mas ya untuk mahasiswa UT. Nah, sebelum kita obrolin tentang pendaftaran calon mahasiswa baru, mungkin ada nggak sih Mas tips untuk mahasiswa yang sedang mengikuti ujian nih sekarang, apa yang perlu mereka perhatikan baik itu dalam administrasi maupun dalam pelaksanaan ujian akhir semester yang sedang berjalan ini nih Mas? Baik, pasti yang pertama itu jaga kesehatan untuk semua mahasiswanya ya supaya sehat. Lalu pastikan kembali di KTPU-nya mata kuliah yang keluar itu sudah sesuai dengan yang diregistrasikan. Seperti itu. Lalu cek KTPU-nya lokasi ujiannya di mana. Seperti itu. Lalu kalau ada UO pastikan tanggal UO-nya dan sandinya sudah tersedia. Lalu kalau misalnya ada yang THE ya pastikan kembali kapan dia proses unduhnya, terus lalu proses uploadnya kapan, seperti itu Mbak Indi. Ketentuannya itu yang kadang membingungkan ya. Iya betul, tapi dipastikan kembali aja, dibaca secara detail, kan ada tanggalnya itu yang mahasiswa pasti perhatikan seperti itu. Jadi jangan sampai telat seperti itu.
Iya. Nah, Mas, ini kita masuk dalam topik kita nih, pendaftaran calon mahasiswa baru Universitas Terbuka. Boleh dijelaskan sederhana sih Mas, secara sederhana alur pendaftaran calon mahasiswa baru di Universitas Terbuka tuh gimana sih Mas alurnya? Baik, pertama-tama mahasiswa bisa langsung daftar ya di admisi.stripsia.ut.ac.id atau bisa jika ada informasi bisa langsung ke UT Kupang seperti itu untuk menanyakan sesuatunya. Nah, dari admisi stripsia.ut.ac itu teman-teman bisa langsung bikin account seperti itu. Oke, bikin akun dulu ya. Bikin account terlebih dahulu. Nah, nanti tinggal ikuti petunjuknya aja Mbak Indi. Sangat mudah sekali. Jadi dibaca aja. Jadi setiap keterangan-keterangan yang kira-kira masih bingung itu kita sudah ada keterangannya. Jadi tinggal klik aja icon sebelah drop box-nya itu. Kalau kita masuk itu nanti ada keterangan atau penjelasannya seperti itu. Nanti dibaca lebih detail kembali. Mana yang perlu dipilih seperti itu. Dan pastikan juga berkas-berkasnya juga sesuai yang sedang kami minta ya, seperti itu Mbak Indi. Paling itu aja. Wow, itu budayakan membaca ya pastinya ya Mas ya. Seperti itu. Baik, nah Mas Yahya dalam proses awal mendaftar sebagai calon mahasiswa baru di UT, apa aja sih yang perlu dipersiapkan oleh seorang calon mahasiswa? Nah, kalau untuk itu yang pasti ijazah ya. Ijazah seperti itu, lalu ada pas foto berwarna 3x4, terus nanti juga ada yang diunduh ada surat pernyataan keabsahan dokumen, formulir tanda tangan, terus ada KTP. KTP itu yang asli ya Mbak, kan supaya terbaca NIK-nya seperti itu. Dalam bentuk file ya, jadi. Betul, seperti itu. Nah, kalau untuk yang program ahli kredit atau kita sebutnya RPL di kami itu ditambah lagi dengan screenshot PD Dikti. Seperti itu, lalu ada tetap menggunakan fotokopi ijazah terakhir, terus juga ditambah lagi fotokopi ijazah SLTA sederajat yang asli seperti itu, yang ada NISN-nya kalau ada seperti itu. Nah itu bisa dicatat ya sahabat UT kalau mau bergabung sebagai mahasiswa UT itu dia. Syarat-syaratnya udah mencakup keseluruhan itu ya Mas? Iya betul, jadi tadi saya yang pertama itu yang program non RPL atau kredit, lalu kalau untuk berkas yang RPL atau kredit ditambah screenshot PD Dikti, terus sama transkrip nilai, fotokopi ijazah terakhir yang sudah dilegasi dan cap basah, lalu tetap pakai ijazah SLTA. Seperti itu. Nah Mas, ini kan UT punya 2 program studi baru ya Mas ya. Sebenarnya nggak baru-baru amat ya. Dan baru ditawarkan mulai semester depan nanti, yaitu pendidikan guru sekolah dasar dan juga ada pendidikan guru pendidikan anak usia dini, prajabatan atau pre-service tanpa surat keterangan mengajar. Boleh dijelasin sedikit nih Mas, itu gimana prodinya dan cara daftarnya tuh gimana Mas? Baik, kalau untuk daftarnya sama aja ya Mbak Indi ya. Cuman dia pendidikan akhirnya itu SLTA sampai dengan D3. Seperti itu. Berarti bisa alih kredit juga ya Mas ya? Baik, kalau untuk alih kredit skemanya ya bisa, tapi transfer SKS skema RPL. Iya, benar. Dan untuk layanannya SIPAS non TTM dan SIPAS semi. Seperti itu. Satu berkasnya sama dengan prodi non pendas. Jadi tanpa ada SKM seperti itu, Mbak. Berarti yang dulu-dulu tuh banyak banget nih Mas Yahya yang fresh graduate mau kuliah prodi PGSD, PG PAUD tuh dulu kan masih ada syaratnya ya Mas ya, minimal 1 tahun mengajar. Sampai sekarang juga masih ada, cuman sekarang ada program studi baru. Ini kesempatan nih buat sahabat UT Kupang yang mungkin baru mengajar ya, guru honor ya, yang baru mengajar belum sampai setahun boleh apply untuk 2 prodi ini gitu. Betul, dan biayanya ini ada perbedaannya Mbak. Iya benar, biayanya gimana Mas? Jadi untuk yang pre-service ini bedanya untuk S1 PGSD itu bedanya 300.000 seperti itu, dan untuk yang PAUD perbedaannya 400.000 dengan yang biasa ya, yang atau biasa yang guru. In service ya Mas. Betul, ya. In service. Wow. Ini sudah sangat terjangkau sekali nih Sobat UT Kupang. Kapan lagi nih? Ayo segera buruan ya bergabung. Dan pendaftaran kita buka sampai tanggal 7 Agustus. Kalau yang di NTT daftarnya pasti di UT Kupang. Baik, tapi saya boleh nambahin ini. Boleh, silakan Mas. Tambahkan untuk jadwal admisi registrasi untuk admisi dan pendaftaran mahasiswa baru itu untuk jalur RPL atau kredit
dari tanggal 6 Mei sampai dengan 10 Juli 2024. Benar. Sedangkan untuk jalur yang non Alekred atau non RPL itu sampai dengan 7 Agustus Iya. 2024. Nah, untuk pembayarannya sendiri nih mahasiswa, pembayaran sendiri ini kita buka dari tanggal 6 Mei untuk program RPL dan non RPL-nya. Lalu untuk penutupannya itu untuk RPL-nya itu tanggal 17 Juli, Iya. sedangkan non RPL-nya sampai 14 Agustus seperti itu. Nah, jadi jangan sampai lupa nih teman-teman UT Kupang nih untuk melakukan pembayaran lip admisi. Nah, sedangkan untuk pemberkasannya nih Mbak Indi, pemberkasan juga sama, kita mulai tanggal 6 Mei seperti itu untuk jalur RPL ataupun non RPL. Tapi untuk yang RPL itu sampai dengan tanggal 24 Juli, dan sedangkan untuk non RPL-nya sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024. Nah, Gitu. untuk registrasi mata kuliahnya nih. Nah, Iya. ini teman-teman UT Kupang nih untuk registrasi mata kuliahnya. Nah, registrasi mata kuliahnya itu juga bisa pada tanggal 6 Mei langsung Mbak Indi. Jadi sekarang ini juga udah bisa ya Mas ya? Sudah bisa untuk registrasi mata kuliah. Mahasiswa lama maupun baru? Maba ataupun ongoing kita sebutnya ya. Iya, Seperti itu. benar. Nah, ini sampai dengan tanggal 5 September Mbak Indi. Untuk registrasi mata kuliahnya. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman UT Kupang, jangan sampai lewat dari tanggal 5 September untuk melakukan registrasi mata kuliah seperti itu. Iya, berarti Mas kalau yang mahasiswa calon mahasiswa baru tadi tuh Mas, mereka udah bikin akun, itu jangan lupa dibayar ya Mas ya Betul, pendaftaran admisinya seperti ya. itu untuk yang 100.000 untuk yang non RPL dan 400.000 untuk yang RPL seperti itu. Setelah bayar itu baru lanjut lagi nih Mas ya ke tahapan pendaftaran tahapan berikut. selanjutnya untuk yang RPL nanti akan ada proses asesmen selanjutnya seperti itu, dan kalau untuk yang tahap 1 nanti ada proses validasi terlebih dahulu seperti itu. Oke, itu ya sahabat UT Kupang tahapannya. Nah, Mas khusus untuk calon mahasiswa baru yang RPL tadi kan udah disinggung ya Mas, ya RPL atau alih kredit ya, yang biasanya dikenal oleh seluruh masyarakat nih. Boleh disebutkan sedikit nih Mas untuk RPL di UT itu ada apa aja sih, dan proses pendaftarannya tadi udah disebutkan ya Mas ya. Boleh diberikan penekanan lagi gitu. Silahkan Mas. Maksudnya gimana Mbak? Proses RPL-nya itu bagaimana? Jadi ada RPL apa kayak itu kan ada RPL Polri mungkin kayak baik. gitu-gitu. Kalau jenis transfer atau RPL itu kan ada yang proses transfer SKS, benar-benar. ataupun ada yang Perolehan SKS seperti itu Mbak Indi di kami di UT. Mungkin salah satu contoh nih Mas selain dari pendidikan formal, dari transfer mungkin yang Polri bisa dari gitu ya, pengalaman mengajar juga, terus juga dari mereka punya kegiatan-kegiatan seperti itu juga bisa. Tapi jangan lupa juga proses RPL ini nanti akan diproses oleh tim asesor. Jadi tergantung dari tim asesor kami juga untuk perolehan benar. RPL-nya seperti itu. Nah Mas, itu kalau dalam pendaftaran RPL ya Mas ya, dalam pendaftaran calon mahasiswa RPL itu kan ada batas waktu menunggu proses asesmen tuh Mas. Dalam jangka waktu itu, kalau lebih dari jangka waktu yang tertera di situ itu apa sih yang harus dilakukan oleh calon mahasiswa? Kadang-kadang mereka kayak ini sampai kapan gitu. Jadi kalau untuk jika sudah melengkapi berkas RPL-nya dan sudah masuk ke tahap 3, itu dilakukan oleh tim fakultas seperti itu. Jadi masa ditunggu aja dan dilihat saja di dashboard MUT-nya nanti sudah sampai mana tahap proses asesmennya. Berarti sampai proses asesmen itu selesai dulu, baru mahasiswa bisa melihat mata kuliah yang dibebaskan itu berapa banyak ya Mas itu, ya. Jadi tunggu proses asesmen dari tim asesor fakultas. Jadi lebih baik nih kalau mau yang RPL nih mending sebelum 10 Juli ya Mas ya, biar lebih cepat lagi. Iya betul, jadi supaya tidak menunggu-menunggu, karena kalau semakin di akhir pendaftaran itu maka semakin agak sedikit lama karena prosesnya sudah makin menumpuk lah. Betul. Jadi harus secepat mungkin lah untuk proses RPL ini. Bukan hanya UT Kupang nih yang lagi antri pendaftaran. Itu aja tadi yang untuk Verval aja tuh Mas 1000-an ya. Iya, kurang lebih per kita hari saat ya. ini hampir masuk 1000 kurang lebih. Wow. Per hari kita lakukan Verval pertamanya, Verval tahap 1-nya. Tahap 1 ya. Bahkan di tahapan pertama itu tuh Mas, ada calon mahasiswa yang mungkin udah terlalu bersemangat nih. Ini kok 3 kali 24 jam tapi kok belum juga ya. Iya, biasanya itu di akhir minggu ya atau di weekend biasanya. Iya. Tapi kita usahakan secepatnya karena tim kami juga tim DAK itu kita Sabtu Minggu kadang kalau sudah overload kita masuk Mas, betul. Jadi kita tetap bekerja seperti itu Mbak, di membangun Sabtu bangsa Minggu. ya. Iya, demi pendidikan di tanah air ini. Betul sekali. Nah, terakhir nih Mas, boleh kasih tahu ke masyarakat NTT nih Mas ya, kenapa sih harus kuliah di universitas terbuka? Silakan. Baik, pertama ini adalah kampus negeri ya Mbak Indi, lalu
biayanya juga terjangkau atau murah, kita sebutnya seperti itu. Terus juga cara pendaftarannya tidak sulit, bisa melalui dari rumah, dari mana saja kita bisa melakukan pendaftaran jadi masa baru. Lalu kalau ujiannya nih, ujiannya juga kita boleh misalnya saya daftar di UT Kupang nih, terus saya tiba-tiba ada tugas di UT Jakarta, nah itu boleh numpang ujian di UT Jakarta, tapi asalkan lapor terlebih dahulu ke UT Kupangnya. Seperti itu, karena kita sudah koordinasi dengan tim UT terkait untuk menyiapkan naskah jika dia UTM, dan menyiapkan ruangan jika dia melakukan seperti itu. Jadi harus ada koordinasi dulu. Jadi lebih baik lapor terlebih dahulu, jangan mendadak. Mendadak ya, walaupun mendadak juga tetap dilayani, tapi alangkah baiknya jika tidak mendadak seperti itu. Ya. Udah rasain ya kemarin di Lembata ada nggak yang mendadak? Tiba-tiba datang tidak ada naskah, jadi kita tetap kita layani. Cuman waktunya kali ya Mas ya. Jadi mungkin waktu ujiannya terpotong karena kita harus menyiapkan naskah tambahan seperti itu Mas ya, teman-teman UT Kupang. Ada lagi Mas, inilah saatnya Mas sebagai tim DAK untuk marketing lagi. Ada lagi Mas kelebihan UT ya, itu memang fleksibel ya kan, terus terjangkau, murah, terus bisa ujian di mana saja. Masih tanpa DO ya Mas ya? Saat ini masih. Tanpa skripsi? Saat ini masih. Saat ini ya. Iya benar. Jadi lebih mudah lah bagi teman-teman UT di seluruh Indonesia untuk mendaftar di universitas terbuka, karena biayanya tadi terjangkau atau murah seperti itu. Betul sekali. Nah, yang paling terakhir nih Mas ya, closing statement terkait dengan proses pendaftaran calon mahasiswa baru di universitas terbuka, silahkan Mas. Siap, baik. Pertama, mahasiswa kalau sudah melakukan pendaftaran jangan lupa bayar lip admisinya. Lalu jika sudah dibayar dan sudah tervalidasi oleh tim kami, segera lakukan registrasi mata kuliah. Lalu jika sudah registrasi langsung melakukan pembayaran seperti itu. Dan pembayaran kita sangat mudah teman Indi, jangan banyak channel pembayaran kita. Ada di Bank BRI, BTN, Mandiri, BNI, BSI, di Alfamart, di Indomaret seperti itu. Dan ya channel juga ada Tokopedia juga seperti itu. Lebih mudah dan lebih banyak diketahui semua orang seperti itu. Jadi jangan membayar itu jangan di akhir-akhir penutupan, tapi diusahakan dari pertengahan sampai dengan awal seperti itu. Jadi untuk mengurangi efek dari penumpukan pembayaran seperti itu. Oke deh. Baik, terima kasih Mas Cahya udah mau mampir di podcast UT Kupang episode kali ini, dan semoga apa yang sudah kita obrolin tadi itu bermanfaat bagi seluruh masyarakat NTT dan makin mantap nih Mas untuk memilih UT sebagai tempat untuk Anda berkuliah. Jangan lupa subscribe channel UT Kupang ya, YouTube UT Kupang, klik like dan komen juga untuk video ini ya sahabat UT Kupang, dan bagikan buat semua teman-teman, keluarga, saudara, siapapun yang mau kuliah di UT biar semakin kenal tentang sistem di universitas terbuka. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata ya sahabat UT Kupang, dan akhir kata saya Indi bersama dengan Cahya Trinura. Mohon pamit undur diri, salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa. Salut.